Dunia berisi orang yang bahagia dan tidak. Namun, lingkungan di mana kita dibesarkan membentuk bagaimana cara kita melihat dunia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Geography of Bliss karya Eric Weiner. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas tentang pencarian Eric dalam menemukan tempat paling bahagia di dunia. Perjalanan ini membawa dirinya ke tempat yang ada di berbagai belahan dunia, mulai dari Iceland yang merupakan salah satu negara paling bahagia di dunia, lalu ke Bhutan di mana rajanya membuat gross national happiness sebagai prioritas utama, hingga ke Moldova, tempat yang tidak begitu bahagia. Eric melakukan perjalanan ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mengganjal di dalam hatinya. Apa resep yang paling penting untuk membuat hidup bahagia? Kenapa ada sebuah tempat yang lebih bahagia daripada tempat yang lain? Memang tidak ada jawaban mudah, namun sebuah tempat mampu membentuk hidup yang kita jalani. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa sebuah negara bahagia? Apakah mungkin untuk mengukur sebuah kebahagiaan secara ilmiah? Bukankah kebahagiaan merupakan hal yang subjektif? Jika kamu mencari penelitian terbaru tentang kebahagiaan, ternyata pusatnya berada di Belanda, di mana konferensi kebahagiaan tahunan diadakan bagi para peneliti untuk membandingkan catatan dan metodologi mereka. Sebagai informasi, Belanda termasuk salah satu negara paling bahagia di dunia. Salah satu ilmuwan berpengaruh di sana adalah Profesor Ruth Van Hoven yang menerbitkan jurnal studi kebahagiaan. Jadi, para responden diminta untuk menentukan peringkat kebahagiaan mereka sendiri. Selain itu, Ruth juga mengeluarkan World Database of Happiness yang berisi kumpulan statistik dan hasil penelitian yang dilakukan di seluruh dunia. Misalnya, database tersebut memperjelas kalau orang yang menikah cenderung lebih bahagia daripada yang masih lajang. Orang kaya cenderung lebih bahagia daripada orang miskin, dan wanita sama bahagianya dengan pria. Namun tentu saja, ada juga data yang bertentangan. Di banyak negara yang paling bahagia di dunia misalnya, tingkat bunuh diri lebih tinggi daripada rata-rata. Mungkin kita bertanya, kondisi apa yang mendorong kebahagiaan? Bagi Belanda, faktor yang relevan yaitu merupakan negara Eropa kaya yang demokratis dan memiliki sistem kesejahteraan sosial yang baik. Negara lain yang secara konsisten mencetak skor tinggi pada grafik kebahagiaan adalah Swiss. Negara ini punya reputasi yang sangat tinggi soal ketepatan. Di sana, ibaratnya bergerak seperti jarum jam yang teratur. Misalnya seperti ini, kereta dengan jadwal operasional yang ketat, jalanan yang bersih dari lubang, kamar mandi dan trotoar dalam kondisi bersih, dan sebagainya. Walaupun kelihatannya hidup di sana sangat ketat dan teratur, namun hal ini secara efektif mampu membuat warganya justru bahagia. Negara Swiss mampu memberikan lingkungan yang bersih bagi warganya berkat kekayaan mereka. Namun, warga di sana punya budaya untuk tidak membicarakan seberapa besar kekayaan yang mereka miliki. Mereka sadar ketika memamerkan kekayaan akan timbul kecemburuan yang merupakan rintangan utama dalam menuju kebahagiaan. Tentu saja, budaya ini cukup berbeda dengan kebanyakan negara di dunia. Kalau kamu sudah sukses dan kaya raya, maka wajar saja kalau kamu memamerkannya. Itu adalah kerja keras yang kamu jalani. Kedua, ukuran kebahagiaan yang berbeda. Perjalanan Eric untuk mengunjungi tempat paling bahagia berikutnya adalah Bhutan. Sebagai informasi, Bhutan adalah negara Himalaya kecil dan terpencil yang terletak di antara India dan China. Negara ini punya cara yang berbeda dalam mengukur kesejahteraan. Jika mayoritas negara di dunia menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto, tetapi pemerintah Bhutan lebih tertarik pada kebahagiaan nasional bruto. Sebagai gambaran, produk domestik bruto digunakan untuk mengukur laju perkembangan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Pemerintah Bhutan memiliki pandangan yang berbeda. Kebahagiaan mereka tidak terikat dengan uang. Sebagai contoh, Bhutan tidak memiliki satu jalan beraspal hingga tahun 1962. Tidak hanya itu, negara ini juga tidak memiliki sekolah, rumah sakit, atau bahkan mata uang nasional hingga tahun 1974.
Bagi Raja Bhutan, menghitung kebahagiaan adalah statistik yang tepat untuk mengukur kesejahteraan. Dampaknya, raja memastikan rakyatnya mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan gratis. Tempat selanjutnya yang menarik untuk melihat kebahagiaan adalah Islandia. Jika kamu menutup mata dan memikirkan soal kebahagiaan, pemandangan seperti apa yang muncul di benakmu? Apakah langit biru cerah dengan padang rumput luas, atau pantai berpasir putih dengan laut yang biru? Gambaran soal pemandangan bahagia yang khas ini jauh dari kehidupan sehari-hari orang Islandia. Walaupun begitu, negara ini sering berada di urutan teratas dalam hal kebahagiaan. Cuaca dan iklim yang tidak bersahabat membuat mayoritas penduduk di sana menjadi lebih kreatif dalam menghabiskan waktu. Sebagai contoh, bangunan di ibu kotanya yang bernama Reykjavik dipenuhi toko buku, toko kaset, galeri seni, atau kafe yang dipenuhi penyair dan pelukis. Bahkan ada lelucon lokal bahwa suatu hari akan dibuat sebuah patung di pusat kota untuk menghormati orang Islandia yang tidak pernah menulis puisi. Tetapi untuk saat ini, mereka akan terus menunggu hingga hari itu tiba. Sebenarnya tidak mengherankan, karena menulis adalah salah satu cara terbaik bagi seseorang untuk tetap sibuk selama bentangan musim dingin yang gelap tanpa akhir. Ini tentu menjadi alasan besar mengapa supir taksi, nelayan, dan pegawai hotel Islandia mayoritas adalah penulis. Orang Islandia juga memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Mereka benar-benar senang dalam membantu orang lain. Semua pengetahuan dibagikan dan tidak ada rasa iri. Hanya kegembiraan kolektif melihat orang Islandia lainnya baik-baik saja. Selain itu, cara mereka melihat kegagalan juga berbeda. Bagi mereka, kegagalan tidak dipandang rendah. Dampaknya, kamu akan menemukan lebih banyak orang yang mencoba sesuatu yang baru dibandingkan tidak berbuat apa-apa karena takut gagal. Ketiga, alasan sebuah negara kurang bahagia. Jika tadi di awal kita membahas soal Bhutan yang bahkan tidak punya mata uang nasional hingga tahun 1974, Qatar adalah contoh pelajaran kalau kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Qatar merupakan negara kecil dengan cadangan minyak dan gas alam yang cukup besar di dunia. Tetapi, tidak seperti negara-negara kaya lainnya, Qatar telah menggunakan uang ini untuk menciptakan negara dengan kesejahteraan yang tinggi. Segala sesuatu mulai dari air, listrik, perawatan kesehatan, dan pendidikan tersedia gratis dan tidak ada yang membayar pajak. Namun, terlepas dari semua upaya ini, warga Qatar banyak mengeluh tidak bahagia. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan kelompoknya sendiri dan jarang berinteraksi dengan orang lain di luar dari kelompoknya. Hal inilah yang mempengaruhi kebahagiaan mereka secara keseluruhan. Kekayaan telah menjadi beban bagi Qatar. Seperti kisah para pemenang lotre yang semakin sedih karena kehilangan teman dan perubahan gaya hidup yang disertai dengan begitu banyak uang. Erik juga mengunjungi negara yang dianggap tidak bahagia, yaitu Moldova. Sebuah negara di Eropa Timur yang terletak antara Rumania dan Ukraina. Ada sejumlah faktor yang membuat warga Moldova sangat tidak bahagia, tapi yang paling utama adalah ekonomi. Moldova sebenarnya bukanlah negara termiskin. Namun karena negara ini dikelilingi oleh tetangga kaya, kenyataan ini membuat warganya menjadi tidak bahagia. Ibaratnya, seperti hidup dalam kemiskinan di jalan yang penuh dengan orang kaya. Kebahagiaan itu ibarat sebuah bayangan. Kamu tidak bisa benar-benar mengejarnya, tapi merupakan hasil dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.